element attack. So because of this reason, while contemplating bliss, you must also try to see ultimate materialities together with Kaya Pasada. Jadi tadi sudah disebutkan tentang aramana atau objeknya. Sekarang kaya pasada, jadi sak bening jasmani. Sak bening jasmani itu juga munculnya itu bukan sendiri. Jadi selalu disertai dengan pengiring-pengiringnya, dan itu kalau hanya dengan satu saja tidak akan kita merasakan sakit. Jadi biasanya harus banyak muncul bersamaan, dan kalapa-kalapa yang muncul bersamaan itu disebut kaya dasaka kalapa, dan muncul juga bersamaan dengan unsur angin. Ya maaf, ini terjemahannya kurang. Again, painful feeling also never arise as a single. It always arises together with associated mental formations. Kemudian perasaan sakit juga tidak muncul sendirian, tetapi juga muncul bersamaan dengan bentuk-bentuk batin yang lainnya. I would like to calculate the associated mental formations together with painful feeling, dukkha upadana. Number 1, consciousness, body consciousness, kaya vijnana. Number 2, contact phasa. Number 3, feeling, painful feeling, dukkha upadana. Number 4, senya perception. Perception, sinya. Number 5, volition, chetana. Number 6, jivita, life faculty. Number 7, ekagata, one-pointedness. Number 8, manasikara, attention. Altogether, these 8 mental formations arise in kaya vijnana, body consciousness, mind movement. When the painful feeling, ketika seseorang merasa sakit, pada saat itu muncul bersama juga 8 jenis bentuk-bentuk batin. Yang pertama itu adalah kesadaran, yang kedua adalah kaya vijnana atau kesadaran jasmani, kemudian yang yang pertama adalah kesadaran atau kesadaran jasmani, yang kedua adalah phassa, adalah kontak, yang ketiga adalah dukkha wedana atau perasaan dukkha, yang keempat adalah sanya atau persepsi, yang kelima adalah cetana atau kehendak, yang keenam adalah jivita atau daya hidup, yang keenam ekagata atau kemanunggalan batin, yang kedelapan adalah manasikara atau niat atau perhatian. While contemplating vipassana, you must try to see these associated mental formations to break down the compactness. But it is not enough. Not enough means if you understand Abhidhamma, you will understand clearly that body consciousness never arises without phyto-adverting consciousness. Di dalam vipassana, seseorang harus melihat faktor-faktor yang muncul beriringan ini agar bisa memecahkan pandangan kepadatan ini. Sesungguhnya hanya dengan melihat 5
faktor-faktor yang muncul beriringan ini juga tidak cukup. Masih karena pada saat itu juga ada yang disebut sebagai kesadaran pengarah 5 gerbang indria. So, you should also try to understand Paido adverting consciousness mind movement with associated mandala formations. In the same way, after painful feeling which rise together with body consciousness, there arise receiving consciousness, investigating consciousness, decision consciousness, and impulsion consciousness, etc. successfully as a cognitive process. Jadi di dalam proses rasa sakit ini, kalian juga perlu melihat kesadaran pengarah 5 gerbang indria, juga perlu melihat faktor-faktor yang muncul beriringan dengan itu. Kemudian bukan hanya itu saja, kalian juga perlu melihat berbagai tahap-tahap proses yang terjadi dalam kesadaran ini. Kalian perlu melihat rentetan berbagai tahap kesadaran yang muncul pada saat itu. So to break down the compactness, you must also try that cognitive process. So altogether there are 3 types. Number 1, aramana object. For that Mahatera, wind element is very strong. Number 2, base kaya pasada. Number 3, painful feeling, dukkha vedana. So that Mahatera can contemplate those formations as anicca, dukkha, anatta. Because of this reason, he cannot see the specific place where painful feeling is arising. Because they are as this, they make 3 object, base, as well as painful feeling. These 3 as soon as they arise, they pass away very, very quickly. Because of this reason, he cannot find any specific place. Jadi kalian harus memecahkan persepsi tentang kepadatan itu, barulah kalian bisa memahami atau melihat proses kognitif atau proses penglihatan secara langsung. Dalam hal ini terlibat 3 faktor. Faktor yang pertama adalah aramana atau objek. Untuk kasus Mahatera ini, di mana dia yang menonjol adalah unsur angin. Kemudian faktor yang kedua disebut sebagai landasan, yaitu yang menerima objek tersebut, yaitu dalam kasus Mahatera ini adalah saat bening jasmani atau kaya pasada. Kemudian faktor yang ketiga adalah dukkha vedana atau perasaan dukkha. Jadi ketiga hal ini yang yang ada pada saat itu, yaitu pertama objek angin, yang kedua landasan yang menerima objek tersebut, yang ketiga adalah perasaan dukkha. Karena Sang Mahatera, beliau hanya mengamati sifat anicca, dukkha, anatta dari ketiga hal ini, di mana ketiga hal ini memang bersifat tidak kekal, muncul lalu lenyap, sehingga pada saat ditanya sakitnya itu persisnya di mana, beliau tidak bisa menunjukkan tempatnya. If you want to contemplate painful feeling dukkha vedana as anicca, dukkha, and anatta, you should emulate this example. Apabila kalian ingin merenungkan perasaan dukkha yang kalian alami, maka kalian perlu juga melakukan hal serupa dengan merenungkan
sifat anicca, dukkha, anatta dari ketiga faktor ini. When Mahathira gave such type of answer, then the attendant says, Bhante, if you understand in this way, why you are complaining a lot? You should be you should be patient, not to complain. But say it's very easy. Actually not easy. So then Mahathira told, yes, I will try. Ketika Sang Mahathira memberikan jawaban demikian bahwa dia tidak bisa menemukan tempat persis sakitnya, lantas sang biku muda itu mengatakan, mengapa Anda selalu mengeluh? Anda seyogianya menahannya. Ya, Sayadaw mengatakan itu memang omong itu gampang, tetapi prakteknya sulit. Lantas menjawab pernyataan dari sang biku muda ini, lalu Sang Mahathira menjawab, ya, saya akan mencoba. At that day, very strong wind attack the whole bowel and break down the whole bowel. All his intestines go upon his bed, go outside upon the uprooted. All on his bed. Jadi pada saat itu sakit perutnya itu begitu hebatnya sehingga usus-ususnya itu sampai keluar dari perutnya, menyebar di semua ranjangnya, di ranjangnya. And then Mahathira asked to the attendant bhikkhu, "Dear, is it enough to be patient?" So at that day, the attendant bhikkhu cannot say anything because all industry are on the bed. Pada saat itu, pada saat ususnya sudah keluar semua dan Sang Mahathira mengatakan kesabaran saya sudah cukup ya, karena ususnya sudah berserakan di mana-mana. At that day, painful feeling little bit decreased, and then at that day he diligently practiced vipassana. He contemplate all formations as nature, dukkha, and anatta successfully. Then he became arhat. Before that consciousness is rising. Pada saat itu rasa sakitnya itu berkurang, lantas dia berusaha untuk berlatih dengan dengan lebih gigih, lebih rajin, dan berusaha untuk melihat semua bentukan-bentukan itu dengan kacamata ketidak anicca, dukkha, dan anatta. Dan sebelum kesadaran kematian muncul, beliau mencapai tingkat kesucian arahat. So in this case, painful feeling is arising not because of anatta or because of ada. Painful feeling is arising because of object in base. When object impinge on the base, at that time painful feeling rise. Object also anatta. Base also anatta. Painful feeling also anatta. If you want to understand the anatta doctrine, then you must try to understand these three up to ultimate reality stage. Jadi munculnya rasa sakit karena objek membentur pada landasan, yaitu landasan penerima.
Pada saat itu juga muncul bersamaan perasaan duka. Dan dalam hal sakit ini tidak ada sangkut pautnya sama atta atau anatta. Dan sesungguhnya ketiga faktor ini, yaitu adanya objek yang membentur pada landasan, kemudian muncul bersamaan dengan dukkha wedana atau perasaan dukkha. Ketiga hal ini sesungguhnya muncul lenyap dengan cepatnya, bersifat anatta. Oleh karena itu, dalam hal rasa sakit ini kalian perlu melihatnya secara demikian, anatta secara demikian. Then there is another unsuitable question. If it is ada, we never say it is ada, but he says if it is ada. Very sorrowful question. If it is ada, why we cannot tell the body to be healthy when we are sick? Because it is another, we cannot say. Ini adalah lanjutan pertanyaannya, yaitu lanjutan pertanyaan ini adalah suatu pernyataan yang kurang pas juga. Kami tidak pernah mengatakan adanya atta. Jadi dikatakan kalau itu adalah atta, mengapa kita tidak bisa menyuruh badan ini menjadi sehat ketika kita sakit? Jadi karena kita tidak karena kita tidak menyatakan adanya atta, sehingga tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini sungguh menyedihkan. Then there is another. When then we can die. Pertanyaan berikut, mengapa kita bisa mati? If you understand divinity origination, you will understand clearly at the time. Please practice to understand clearly. Because of the arising of causes, the effects arise. Effects are nama, rupa, mentality, and materiality. Because of the cessation of causes, effects also cease. It depends on cause. Jadi mengapa kita bisa mati? Untuk memahami, untuk mendapatkan jawabannya, kita harus memahami paticca samuppada. Di dalam paticca samuppada diajarkan tentang sebab dan akibat. Jadi karena munculnya sebab, sehingga akibatnya muncullah nama dan rupa, jasmani dan batin. Dan apabila tidak ada sebab, maka tidak ada akibat. If you understand dependent origination, you will understand the power of your karma potentiality finish. At that time, that karma cannot produce to maintain your existence. Because of this reason, you die. However, as long as you are not yet become Arhat, there is another wholesome karma or unwholesome karma is ready to produce another new existence. You must continue again because of new karma, not because of old karma. Kemudian kalian dalam paticca samuppada ini kalian juga perlu melihat karma merupakan suatu potensi yang akan menimbulkan akibat. Dan apabila tidak ada potensi yang menopang, maka tidak akan ada eksistensi keberadaan. Dan apabila sudah tidak ada potensi ini lagi, bagi seseorang yang sudah mencapai kesucian, maka dia tidak akan terlahir kembali. Bagi seseorang yang belum mencapai arahat,
dia masih memiliki kusala kama sama akusala kama, dan itu merupakan potensi yang akan menimbulkan akibat yang baru. Okay, this question will be enough. I think so. Then we should continue another question. Ya, demikian saja untuk jawaban pertanyaan. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan menjawab pertanyaan yang lain. Another question, number 2. What is the further achievement? Masih ada. What is the further achievement for one who has attained the 8th jhana? Apa pencapaian yang lebih lanjut bagi seseorang yang sudah mencapai jhana ke-8? There are 5 achievements or 5 results. If you practice samatha successfully. Ada 5 hasil yang akan kalian dapatkan dari latihan meditasi samatha apabila kalian bisa berhasil dalam meditasi tersebut. Number 1 is Ditta Dhamma Sukha Vihara. Ditta Dhamma Sukha Vihara means to enjoy jhana happiness in this very life. Yang pertama adalah Ditta Dhamma Sukha Vihara, berdiam dalam kebahagiaan pada kelahiran ini juga. Kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan jhana. This result is especially for arahats. Some arahats, when they were practicing vipassana, they do not practice samatha jhanas first. They directly practice 4 elements meditation. Based on 4 elements meditation, they practice vipassana systematically and they became arahats. Ini ini khusus untuk arahat. Jadi bagi sejumlah arahat, mereka melakukan praktek vipassana bukan pertama-tama mempraktekkan atau berlatih samatha dulu, tetapi sebaliknya mereka berlatih meditasi 4 unsur dulu. Kemudian dari meditasi 4 unsur, lantas mereka berlatih vipassana secara sistematis, akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Such type of arahats are called Sukha Vipassaka arahats. Sukha Vipassaka means who have no jhana. So, without practicing samatha jhana, they practice vipassana systematically, they became arahat. Such type of arahats are also called Pinya Vimukta arahats. The arahats who liberated from round of rebirth by way of Pinya, by way of vipassana Pinya. Arahat demikian disebut juga sebagai Sukha Vipassana arahat. Arahat demikian mereka mencapai tingkat tersebut tanpa pencapaian jhana, dan cara pencapaian demikian juga disebut sebagai Panya Vimutta, dan secara harafiah berarti terbebas dari lingkaran samsara, lingkaran kelahiran kembali melalui kebijaksanaan, melalui panya. They liberated from defilements as well as the round of rebirth because of pinya. So they are called Pinya Vimukta arahats.
Such type of arahats, some arahats, they do not yet attain parinibbana, final cessation, because their karma is not yet finished. So they must continue for many years. At that time, they want to enjoy jhana happiness also. Because of this reason, they practice jhanas. This jhana is not for vipassana, not for other achievement, because they already became arahats. So for enjoying jhana happiness in this very life only. Arahat demikian, yaitu panya wimuta arahat, yaitu arahat yang mencapai pembebasan, arahat yang terbebas dari lingkaran samsara, yang terbebas dari kilesa dan atau kotoran batin melalui panya. Itu apabila setelah mereka mencapai arahat, kama mereka masih ada, maka mereka tidak akan langsung mencapai parinibbana, alias tidak akan langsung meninggal. Jadi mereka masih akan hidup sejumlah waktu. Dan apabila mereka pada saat itu mau menikmati kebahagiaan jana, maka mereka lantas berlatih untuk mencapai pencapaian jana. Jadi pencapaian jana di sini bukan untuk tujuan vipassana. Jadi hanya untuk mau mencicipi jana. Number 2 is vipassana nisansa. For the attainment of vipassana, jnana, they practice these jhanas, 8 attainments. Vipassana yang kedua adalah vipassana nisansa, yaitu untuk pencapaian vipassana. For the attainment of vipassana. Untuk pencapaian vipassana. What is the reason? Samadhin bhikkhu bhaveta samahito bhikkhu bhikkhu yatha buddham bhajanati, etc. In this way, Buddha encouraged many bhikkhus. Bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. Jadi yang kedua adalah vipassana nisansa, yaitu pencapaian jana untuk melakukan vipassana. Mengapa demikian? Karena dikatakan oleh Sang Buddha, apabila seseorang memiliki batin yang terkonsentrasi, maka dia akan mampu untuk melihat dhamma sebagaimana adanya. What does he understand as it really is? He understands as it really is. This is the noble truth of suffering, dukkha, sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the origin of suffering, samudaya, sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha, sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the path leading to the cessation of suffering, magga, sijja. Apa itu pemahaman sebagaimana adanya? Pemahaman sebagaimana adanya adalah memahami tentang kebenaran dukkha. Kemudian dia memahami sebagaimana adanya kebenaran tentang dukkha. Dia juga memahami sebagaimana adanya asal muasal sebab munculnya dukkha. Kemudian dia juga memahami sebagaimana adanya berakhirnya dukkha.
dia juga memahami sebagaimana adanya jalan menuju berakhirnya dukkha. So for penetrating the ultimate materiality, ultimate mentality, this is the noble truth of suffering, dukkha sajja. You should have enough concentration. In the same way, for penetrating the dependent origination, this is the second noble truth, the origin of suffering, samudaya sajja. You should have enough concentration. Without concentrated mind, you cannot understand these dhammas as they really are. Untuk memahami kebenaran tentang dukkha, kalian harus mampu melihat fenomena materi dan fenomena mental yang paling hakiki. Untuk melihat fenomena mental dan fenomena materi yang paling hakiki ini, kalian harus memiliki konsentrasi yang cukup. Kemudian untuk memahami kebenaran yang kedua, yaitu kebenaran tentang sebab munculnya dukkha, kalian harus memahami paticca samuppada. Untuk mampu melihat paticca samuppada, untuk mampu memahami paticca samuppada, kalian juga harus memiliki konsentrasi yang cukup. After penetrating ultimate materiality, ultimate mentality in their causes, then you can practice vipassana systematically. Because of this reason, some meditators, they practice 8 ultimate jhanas, 8 types of jhanas. Jadi setelah mampu melihat fenomena mental, fenomena materi yang paling hakiki, kemudian mampu melihat proses-prosesnya, maka barulah seseorang mampu untuk melakukan vipassana secara sistematis. Dan oleh karena itu seseorang berlatih untuk mencapai sampai tahap jana ke-8. Number 3 is bhava visesavaha nisansa. Some meditators, they want to be reborn in Brahma world after death. Because of this reason, they also practice jhana meditation. Yang ketiga disebut sebagai bhava nisesa nisansa, yaitu dengan tujuan mencapai jana dengan tujuan agar bisa terlahir di alam Brahma. If they can maintain their jhana up to near death moment, it is sure to be reborn in Brahma world after death, according to their own jhana. However, if they cannot maintain their jhana up to death, near death moment, it is not sure. Apabila seseorang mampu untuk mempertahankan kesadaran jananya, mampu tetap menjaga jananya itu sampai detik-detik menjelang kematian, maka dia akan terlahir di alam Brahma. Tetapi kalau dia tidak mampu menjaga jananya sampai menjaga pencapaian jananya sampai detik-detik menjelang kematian, maka tidak pasti akan terlahir di alam Brahma. The number 4 result is for the attainment of different psychic power, abhinyani sansa. Yang keempat adalah abinya nisangsa, yaitu dengan pencapaian jananya itu dengan tujuan untuk mendapatkan kesaktian. Some meditators, they want to practice different types of psychic powers, such as flying in the sky, etc. If they want to possess such type of power, psychic power, they must practice 8 kasinas
and 8 attainments in 40 ways. What are 8 kasinas? What are 8 attainments? What are 40 ways? If you want to understand clearly, please practice directly. Ada orang ingin mencapai kesaktian yang aneka ragam. Misalnya dia ingin terbang di udara, maka seseorang harus berlatih 8 kasina, seseorang harus berlatih 8 samapati, 8 pencapaian atau 8 samapati dengan 40 cara, 40 jenis cara. Oh, 14. Oh. Dengan 14 cara. Bagaimana apa itu 8 kasina, apa itu 8 samapati, apa itu 14 cara? Kalian kalau ingin mencapainya, seyogianya berlatih sendiri. Number 5 result is Nirodha Nisansa. Some anagami, Noradana, noble ones, and Rahats. Occasionally they want to attain cessation attainment, Nirodha Samapati. They want to enter cessation attainment, Nirodha Samapati. What is the reason? I will explain later. Yang kelima adalah Nirodha Nisansa, yaitu pencapaian jana dengan tujuan untuk mencapai Nirodha Samapati. Ada sejumlah anagami, juga arahat, mereka berniat untuk mencicipi Nirodha Samapati. Oleh karena itu mereka berlatih pencapaian jana. In Saddha Thana Kusala Sutta of Khanda Vagga Sanyutta, Buddha explains the permanent dwelling of arahats, especially arahats. What is permanent dwelling? The arahats always see 5 aggregates, 12 visas, 18 elements, independent origination pathas as anicca, dukkha, and anatta. This is their permanent dwelling, Sattata Vihara. But they are not yet attained final cessation, Pranibbana. Because their karma potentiality is not yet finished. Because of this reason, they must continue for many years, etc. Sometimes they became bored to see this anicca, dukkha, anatta always. This ultimate materiality, mentality, both internally and externally. Always they are seeing anicca, dukkha, anatta. Sometimes they became bored. Because of this reason, they want to enter into cessation attainment. That cessation attainment is partially similar to the final cessation Pranibbana. Mengapa seorang arahat atau anagami dia mau mencapai Nirodha Samapati? Di dalam sebuah sutta, Sang Buddha mengatakan bagi mereka yang mampu mencapai Nirodha Samapati, maka mereka akan mendapatkan kediaman secara permanen. Apa saja kediaman secara permanen itu, yaitu 5 pancakhanda, kemudian 12 ayatana, kemudian 18 dhatu atau 18 unsur, kemudian paticca samuppada. Mengapa
para anagami dan arahat itu ingin mencapai Nirodha Samapatti karena mereka terus-menerus melihat anicca dukkha anatta sehingga mereka akhirnya timbul kebosanan dalam diri mereka. Oleh karena itu mereka ingin mencicipi Nirodha Samapatti. Partially similar to the final cessation parinibbana. What is the meaning? When a arahat attains parinibbana, final cessation, after final cessation, there is no mentality and materiality, all cease completely without remainder. Mengapa dikatakan pencapaian Nirodha Samapatti itu dikatakan adalah sebagian parinibbana? Mengapa ingin mencapai nibbana, parinibbana yang sebagian ini? Di dalam parinibbana dikatakan bahwa apabila seseorang sudah mencapai parinibbana, maka tidak akan muncul lagi nama rupa, tidak akan muncul lagi fenomena materi dan fenomena mental. But in this Nirodha Samapatti, cessation attainment, all mentality and mind-born materiality cease temporarily for fixed days, for example, for 7 days, etc. But karma-born materiality, temperature-born materiality, and nutriment-born materiality are not ceased completely. Because of this reason, we say partially similar to the final cessation parinibbana. Dalam pencapaian Nirodha Samapatti ini, semua fenomena mental yang terlahir karena cita, karena kesadaran atau citaja nama, ya, nama rupa, citaja nama rupa itu bisa berakhir selama 6 atau 7 hari. Sedangkan yang terlahir atau muncul karena kama, muncul karena suhu atau temperatur, muncul karena makanan, itu masih ada. Jadi yang berhenti, yang tidak ada hanya citaja yang muncul karena kesadaran. Jadi oleh karena itu disebut hanya sebagian parinibbana. Pertanyaan nomor 3. How do we know a person who has attained Sotapanna? What are the signs? Bagaimana kita mengetahui seseorang yang telah mencapai tingkat Sotapanna? Apa tanda-tandanya? Do you want to know? If you want to know, then number 1, you must be Sotapanna. Number 2, you should have one type of psychic power called Parachaita Vijnana Abhiññana. Parachaita Vijnana Abhiññana means one type of psychic power which can read others' mind. So these 2 powers are necessary. Kalian mau mengetahui bagaimana cara mengenali seorang Sotapanna? Jadi kalian sendiri harus mencapai Sotapanna. Dengan kata lain, kalian sendiri harus mencapai Sotapanna. Jadi untuk mengetahui seseorang apakah sudah mencapai Sotapanna atau belum, yang pertama adalah dia harus seorang Sotapanna, minimal seorang Sotapanna juga. Yang kedua adalah dia memiliki satu jenis kesaktian, yaitu kemampuan untuk membaca pikiran orang lain.
Maka apabila memiliki kedua hal tersebut, maka seseorang akan mengetahui apakah orang lain sudah mencapai sotapanna atau belum. I encourage, please try to become sotapanna and to read others' mind. But there are many suttas, among many suttas, in one sutta, especially in Sotapanna Samyutta Nikaya, Buddha explains 4 types of mirror, Dhamma Dasa, 4 types of Dhamma mirror. A Sotapanna has unshakable confidence in Buddha, Avocca Pasada. Number 2, unshakable confidence in Dhamma. Number 3, unshakable confidence in Sangha. Number 4, he or she never break the 5 precepts. So altogether 4 Dhamma mirrors. Saya mendorong kalian agar juga bisa mencapai sotapanna. Di dalam salah satu sutta, terutama di dalam Sotapatti Samyutta, Sang Buddha ada menyebutkan ada 4 cermin Dhamma atau Dhamma Dasa. Yang pertama adalah seseorang yang sudah mencapai tingkat kesucian sotapanna, mereka akan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap Buddha. Yang kedua adalah mereka akan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap Dhamma. Yang ketiga adalah mereka memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap Sangha. Kemudian yang keempat adalah mereka tidak mungkin melanggar Pancasila Buddhis. What is the reason? Every Sotapanna already had penetrated the Four Noble Truths. Because of this reason, when he or she had already penetrated the Four Noble Truths, she had enough faith. There is Buddha who also penetrates Four Noble Truths like me. Mengapa demikian? Karena bagi seorang yang sudah mencapai sotapanna, maka dia juga sudah menembusi 4 kebenaran Arya. Dan karena sudah menembusi keempat kebenaran Arya, sehingga dia memiliki keyakinan yang cukup kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dia menyadari bahwa apa yang telah dicapai oleh Sang Buddha juga telah saya capai. He or she had enough faith in the Dhamma. Why? Especially, he or she had already penetrated the Four Noble Truths. So, he or she had enough faith, enough confidence in these Four Noble Truths. Again, he or she had enough faith in the path knowledge, fruition knowledge, and Nibbana, as well as the teachings of the Buddha. Dia juga memiliki mengapa dia juga memiliki keyakinan yang teguh terhadap Dhamma. Pertama, karena dia sudah menembusi 4 kebenaran Arya, dan dengan demikian dia memiliki keyakinan yang teguh terhadap Dhamma. Dia memiliki keyakinan yang teguh terhadap pengetahuan
pencapaian Maggaphala atau pencapaian Nibbana. Again, if he or she had already penetrated Four Noble Truths, at that time he or she also had enough faith in other Sangha who already penetrated Four Noble Truths like me. In this way, she had enough confidence, or he had enough confidence. Bagi seseorang yang sudah menembusi 4 kebenaran Arya, dia juga akan memiliki keyakinan yang teguh terhadap Sangha. Dia memiliki keyakinan teguh terhadap mereka-mereka yang sudah mencapai kesucian seperti dirinya. Jadi dia memiliki keyakinan yang teguh terhadap Sangha. He or she will never commit or break down the 5 precepts. So these are 4 Dhamma mirrors. If these 4 Dhamma mirrors are ready in him or in her, then he or she can decide, I am Sotapanna. Dia juga tidak akan melanggar Pancasila Buddhis. Jadi bagi seseorang yang sudah memiliki keempat hal tersebut, maka dirinya bisa dikatakan sudah mencapai tingkat Sotapanna. Jadi 4 hal yang disebut sebagai cermin Dhamma. Jadi apabila seseorang memiliki keempat hal ini, maka dia bisa mengatakan dirinya sudah mencapai Sotapanna. In some cases, 5 precepts. Bell is striking. There are many questions not yet finished. So next week we shall continue sharing merit. Idame punya, Idame punya, asawakaya, asawakaya, wahang hodu, wahang hotu, idame punya, idame punya, nibbana sa, nibbana sa, pacayo, pacayo, hodu, hotu, idame punya, idame punya, sabba sadana, sabba satana, bhajema, bhajema, tesabe, tesabe, mesama, mesama, punya baga, punya bagang, labandu, labantu, sadu, sadu, sadu. You